Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bela negara. Selamat datang di podcast mata kuliah kepemimpinan kelompok 4 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Hamka Rashid Putra Widodo dengan NIM akhir 143. Aku sendiri M. Rahyana Baladi dengan NIM akhir 067. Saya Stanislaus Anandito Pratomo dengan NIM akhir 151. Dan aku Riandi Putri Utami dengan NIM akhir 068. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah podcast terkait laporan PJBL yang sudah kami laksanakan dari mata kuliah kepemimpinan dengan judul kami yaitu Persepsi Program Magang MBKM terhadap Peningkatan Kompetensi dan Kesiapan Kerja sebagai Wujud Bela Negara. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2022 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, langsung kita mulai aja podcastnya. Dimulai dari segmen pertama yaitu terkait persiapan proyek magang. Oke, kita mulai nih dari awal banget. Kira-kira kenapa kita milih topik magang yang dikaitin sama bela negara? Bukannya biasanya bela negara itu soal militer ya? Boleh dijawab, Dito? Oke, aku izin jawab ya. Nah, mungkin emang kalau kita mikir bela negara, stigmanya tuh, oh siap angkat senjata, siap perang, fisik gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita juga mahasiswa UPN Veteran Jakarta diajarin kalau makna dari bela negara itu luas, nggak cuman hanya fisik aja. Nih di era sekarang bela negara itu nggak cuma fisik tapi juga pengabdian lewat profesi. Nah dari profesinya itu ya kita aja. Dari magang ini kita mahasiswa IT, magang, kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan profesionalitas. Nah itu kan kita belajar menjadi profesional di dunia kerja. Nah, dari itu ya kita mengangkat bentuk nyata bela negara yang non fisik ya. Jadi ya kita ngoding dan kerja yang bener, disiplin, work ethic. Itu ya bentuk nyata kita untuk cinta negara. Gitu sih. Oke, mantep banget nih, Dito, jawabannya. Untuk melakukan penelitian ini kan kita butuh instrumen penelitian ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Buat ngebuktiin hipotesis itu juga membutuhkan data. Nah, Rehan, kamu yang bikin instrumen pertanyaan kemarin, kira-kira gimana nih proses penyusunan pertanyaan di Google Form-nya? Apakah asal buat atau ada teori dalam pembuatan kuesionernya? Oke, aku izin jawab ya. Sebenarnya proses nyusun instrumen atau daftar pertanyaan di Google Form itu nggak cuma asal nulis pertanyaan. Kita mulai dari rumusan masalah dan variabel penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu persepsi mahasiswa terhadap peningkatan kompetensi, kesiapan kerja, dan implementasi bela negara melalui program magang MBKM. Setiap pertanyaan disusun berdasarkan indikator-indikator yang kita ambil dari landasan teori, misalnya dari model work readiness dan indikator kompetensi, hard skills, dan soft skills. Jadi, struktur pertanyaannya memang sengaja dibuat runtut dan terukur supaya hasil datanya bisa kita analisis secara kuantitatif. Begitu kira-kira Hamka. Oke, berarti nggak salah-salahan buat ya dalam membuat kuesioner kemarin. Betul. Oke, next aku mau nanya ke Riani. Di G-form itu kan ada pertanyaan-pertanyaan penting. Dalam pertanyaan penting itu kemarin pas dibuat ada kesulitan nggak sih pas nentuin opsi jawabannya biar responden itu nggak bingung milih jawabannya? Baik, seperti yang tadi dijelaskan oleh Rehan ya, jadi kita tuh udah menentukan 3 dimensi utama ya sebagai aspek atau indikator untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah, dari pertanyaan itu kita membuat skala Likert yaitu 1-5 di mana responden akan memilih nih yang mana yang sesuai dengan pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya yang untuk kesulitannya nggak ada ya karena skala Likert kan juga udah luas ya, emang udah ada dari sananya gitu. Oke, nah aku mau lanjut nanya nih ke Dito. Sebelum disebar kemarin, kita ada nggak sih melakukan trial atau diskusi dulu terhadap kuesionernya? Takutnya pas dibagiin kan ada pertanyaan yang ambigu gitu. Oke. Oh, ya jelas sih. Emang
kita nggak asal sebar langsung datanya, langsung kasih questionnaire-nya itu. Kita ada brainstorming dulu, kita diskusi internal dulu nih buat screening pertanyaannya. Ya, yang tadi kamu bilang itu supaya pertanyaannya nggak ambigu. Jadi ya, karena ini sebenarnya dari mahasiswa untuk mahasiswa ya, kita bikin bahasanya ya segampang dimengerti sama teman-teman angkatan kita sendiri lah, seangkatan 2022. Dan opsi jawabannya relevan, terutama buat ngukur hal-hal yang agak abstrak kayak nilai bela negara tadi gitu. Jadi kita pastiin dulu tuh instrumennya clean sebelum kita kasih ke responden. Gitu, Kamka. Oke, mantap banget nih karena tadi sepertinya untuk segmen persiapan project sudah selesai, kita lanjut ke segmen kedua terkait pelaksanaannya. Nah, masuk ke tahap eksekusi. Rehan, tugas kamu kan kemarin nyari responden ya. Kira-kira susah nggak sih ngumpulin 85 responden dari FIK angkatan 2022 yang udah magang? Kira-kira ada strategi khususnya nggak kemarin? Oke, ngumpulin 85 responden itu menurut aku lumayan jadi tantangan ya. Karena kita fokus ke mahasiswa FIK angkatan 2022 yang udah selesai magang. Otomatis jumlahnya terbatas dan harus nyari satu persatu. Strategi yang aku gunakan yaitu menggabungkan antara share ke grup angkatan, hubungi langsung lewat chat pribadi, dan sampai minta bantuan teman yang mempunyai teman atau jaringan yang lebih luas supaya reach out-nya gampang. Target minimal kita itu ada 80 responden berdasarkan kebutuhan sampel 20% dari populasi. Dan akhirnya kita berhasil ngumpulin 85 responden sesuai target penelitian kita. Oke, oke. Nah, bicara tentang penyebaran kuesioner, aku mau nanya ke Riani nih, yang bantu memvalidasi data. Kira-kira ada nggak sih drama pas penyebaran kuesioner kemarin, kayak misalnya ada yang ngisi ngasal-ngasalan sehingga datanya tidak valid gitu? Untuk dramanya sendiri mungkin nggak ada ya, karena aku juga ikut bantu buat nyebarin linknya itu, dan aku mastiin mereka tuh beneran ngisinya nggak asal-asalan. Dan setelah dilakukan analisis validasi, eh, hasilnya itu valid semua. Jadi untuk drama tidak validnya itu nggak ada. Oke, berarti so far aman ya, nggak ada drama dan datanya valid semua. Iya betul. Oke, nah karena tadi sudah membahas terkait pengumpulan data, selanjutnya ke tahap olah data ke artikel yang kemarin dilaksanain oleh Dito. Dito, kemarin kan kamu udah nulis hasil analisis artikel ya. Kira-kira gimana cara kamu ngubah angka-angka yang ada di Excel itu jadi narasi artikel jurnal yang enak dibaca? Kira-kira gimana toh? Nah, ya itu dia tuh. Itu gimana ya, seru, tapi sangat challenging. Karena ya dari data mentah di Excel yang cuma deretan angka dan percentage gitu, tantangannya ya gimana sih menerjemahkan statistik deskriptif ini jadi cerita yang bermakna, mempunyai cerita gitu. Bagian trikinya itu ya dari interpretasi datanya. Ya, kita kan nggak cuma bisa nulis 80% mahasiswa merasa siap kerja, tapi kita juga harus ngejelasin kenapa mereka siap kerja itu dengan ya menghubungkan angka itu dengan teori bela negara yang udah kita bangun di awal. Jadi ya narasinya harus ngalir dari data ke kesimpulan bahwa magang ini ya beneran membentuk karakter kebangsaan mereka. Itu sih, gitu. Oke, mantep banget toh, karena tadi Dito sudah membahas terkait hasil penelitian. Nah, aku mau nanya nih ke Rehan. Kira-kira Han, dari artikel yang udah kita buat, kesimpulan dari penelitian kita apa ya? Dari artikel yang udah kita buat itu sendiri, kesimpulan utamanya adalah bahwa program magang MBKM itu terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi baik teknis maupun non teknis dengan tingkat persetujuan 83,5% dan meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa sebesar 82,4%. Selain itu, ada temuan menarik lainnya bahwa 90,6% responden memaknai kontribusi profesional dan etika kerja sebagai bentuk bela negara di era digital saat ini. Oke, mantap banget nih. Hasil penelitian dari penelitian kita kali ini
Dan selanjutnya ke sesi pertanyaan terakhir, yaitu terkait evaluasi. Aku mau nanya ke Riani nih, hari Rabu pagi kan ada diseminasi pemaparan hasil artikel dari proyek yang sudah kita laksanakan. Nah, dari diseminasi tersebut, apa aja sih evaluasi yang dikasih oleh dosen pembimbingnya Riani? Nah, berdasarkan hasil diseminasi pemaparan hasil, didapatkan beberapa evaluasi ya. Jadi untuk judul sendiri, kata analisisnya itu disuruh dihilangkan karena menurut beliau analisis itu sudah masuk ke dalam penelitiannya. Jadi tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam judul. Dan kemudian untuk luaran yang lainnya yang apabila masih belum terlengkapi, untuk segera dilengkapi karena batas pengumpulnya kan sudah mendekati deadline. Jadi untuk disegerakan seperti itu. Oke, itu dia sekaligus menjadi pertanyaan penutup dari podcast kita kali ini. Cukup sekian podcast dari kelompok 4 terkait mata kuliah kepemimpinan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Berikutnya terdapat video testimoni dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Halo semuanya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku lagi ya. Nama aku Stanislaus Anandito Pratomo, atau kalian bisa panggil aku Dito aja. Di sini aku mau berbagi testimoni aku, pengalaman aku selama magang. Yang seperti kalian udah tahu kalau nama aku itu Dito dan aku itu magang di Surabaya, perusahaan Maxi Academy sebagai front end developer. Nah, buat aku tuh magang ini bukan cuma cari nilai, tapi juga ujian mental. Karena ini juga pertama kali banget aku jauh dari orang tua, harus ngekos dan dipaksa mandiri. Ya, jauh dari rumah itu berat sih, tapi di situ aku sangat belajar poin pertama bela negara, kemandirian dan adaptasi. Kita dipaksa keluar dari zona nyaman. Struggle-nya itu mungkin waktu itu adalah manajemen uang. Kita udah tahu gaji magang itu berapa, jadi kita pintar-pintar memanage uang itu. Di sini, solidaritas kita tuh diuji. Aku inisiatif bikin sistem gabung dana bareng teman-teman. Aku merangkul mereka bagi yang mau aja, dan kita patungan belanja bahan ke pasar, terus masak bareng buat hemat. Ternyata ya bela negara itu sederhana gotong royong buat survive bareng kawan seperjuangan. Gak egois mikirin perut sendiri, tapi juga merangkul teman-teman yang bisa makan enak sama-sama. Terus masuk ke dunia kerja, implementasi bela negara yang makin terasa ini adalah disiplin dan tanggung jawab. Setiap pagi harus datang on time, biasain bikin to-do list, dan biar kerjaan itu struktur dan teliti. Ya kenapa? Karena di dunia profesional ya, satu kesalahan kecil bisa berdampak sangat besar. Dan aku juga sempat dipercaya menjadi leader tim ya. Aku tuh emang awalnya front end developer, lalu aku menjadi UI UX designer, dan lalu akhirnya aku menjadi quality assurance untuk testing website. Nah, dan aku ini sampai dipercaya menjadi leader tim. Di situ aku belajar bahwa kepemimpinan itu bukan cuma nyuruh, tapi berani ngambil porsi lebih, berani lembur bareng tim buat ngejar target dan memastikan gak ada yang tertinggal. Itu bentuk dedikasi aku sih. Jadi ya, kalau ditanya apa sih hubungannya magang dengan bela negara, ya untuk aku sendiri ya, saat kita berani hidup mandiri, menjaga solidaritas sesama teman di perantauan, dan kerja jujur, disiplin di kantor, ya itu adalah cara kita membela negara di masa yang damai. Kita sedang menempa diri kita jadi sumber daya manusia yang tangguh buat masa depan Indonesia.